Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa di sini diceritakan biasanya? Ya mungkin untuk saat sekarang, untuk zaman sekarang pun gitu. Ulama itu jarang sekali yang berbau dengan kaum apa ya, kaum nakal ibaratnya kayak gitu. Lalu di situ bagaimana sih cara Kiai As'ad ini membau dengan mereka? Di sebagian tulisan mengatakan bahwa kunci yang pertama untuk bisa bergaul dengan mereka yaitu menguasai bela diri. Nah, kan orang nakal itu pasti kan ya berontak. Maksudnya akan tunduk dengan orang yang lebih kuat dari dia. Itu salah satu metode Kiai As'ad. Makanya beliau gemar mempelajari ilmu bela diri ya untuk bisa menggait mereka. Sehingga Kiai As'ad itu diakui kepiawaian dalam bela dirinya dan bisa disegani di kalangan mereka, sehingga lebih mudah untuk Kiai As'ad masuk dan mengalahkan mereka karena mereka ibaratnya kekuatannya di bawah Kiai As'ad kayak gitu. Itu salah satu metodenya. Apa? Ya, nambahin mungkin di gimana dakwahnya ke kaum preman atau anak muda gitu. Ya tadi yang dijelaskan, beliau kan selain bisa bela diri gitu, beliau memakai strategis gitu. Strateginya salah satunya kan dari syair-syair beliau, membahasakan keadaan anak muda pada saat itu. Jadi kan kayak mereka tuh tertarik dengan ya, jadi kayak segan mau gitu belajar Islamnya ya itu. Iya, itu salah satunya juga, dan beliau itu terkenal kiai yang ibaratnya santuy banget gitu. Ngopi sama siapa aja mau. Luas. Benar luas. Kan ketika orang-orang nakal, ketika kaum nakal biasanya dipandang sebelah mata, dikucilkan, dianggap dijauhi. Ada seseorang yang punya nama mendekati, ya kayak gitu tadi metode yang Bang Tamam bilang, pasti ada di situ, ada ya kesabaran yang ya sangat sabar, dikasih sayang segala macam itu, pasti lama-kelamaan kan akan luluh. Nah, gimana yang apakah terjawab atau masih ada atau mungkin yang ingin menambahkan? Ya. Baik, lanjut saja pertanyaan berikutnya. Lanjut pertanyaan. Apa sih tadi? Pertanyaan Bang Idris. Ya, pertanyaannya dari Bang Idris. Berapa Bagaimana kilo? sih Rito yang dicanangkan oleh Kiai As'ad itu, apakah sama dengan mitos yang sekarang itu ya Bang? Apa yang justru Kiai Yahya Khalifah itu campurkan politik ke dalamnya, atau itu gimana? Silakan dijawab. Ayo dijawab. Silakan kakak dari keduanya, terserah ya, karena ini pertanyaan yang cukup krusial. Jawab aja. Ya udah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas pertanyaannya. Dan semoga ya sedikit nyepet juga lah, nggak tahu lah. Mencoba aja ini. Iya, coba aja, insya Allah. Ya. Insya Allah. Sebisanya. Bagi yang tahu, maksudnya punya jawaban yang kayaknya masuk, bisa dilontarkan juga. Kan di sini kembalinya apa sih yang dimaksud Bang Idris itu, apa maksud kembali ke Hito itu? Ya, Kalau di tulisan itu dikisahkan kenapa awal mulanya itu ada mengusung kembali ke Hito 1926 ini. Karena para pendiri NU itu kan merasa bahwa
dengan tugas pokoknya pas didirikan pada tahun 1926 itu, yaitu mengabdi untuk masyarakat dan lebih fokus ke pendidikan sosial dan dakwahnya itu. Terus di sini tuh dikisahkan Kiai Haji Idam Khalid kalau nggak salah menjabat menjadi Perdana Menteri pada masa itu, menjadi Perdana Menteri dan menjadi pengurus NU sendiri. Nah, dalam perbincangannya dengan kiai-kiai pendiri NU, beliau mengatakan kayak ini Idam Khalid ini sebaiknya dilengsarkan dari jabatannya. Pada aku juga bingung di mana ini. Karena dirasa beliau itu terlalu sibuk dengan jabatannya yang sekarang. Jadi tugas pokoknya di NU itu sedikit berkurang. Karena ditambah lagi dengan keadaan pada saat itu beliau sakit-sakitan. Jadi alangkah baiknya beliau diturunkan kemudian diganti. Disetujuilah entah sama siapa-siapa aja itu kumpulnya. Kiai As'ad langsung mendatangi Kiai Haji Idam Khalid ini, mendatangi untuk ya berterus terang seperti ini. Terus Idam Khalid mengiyakan dan menyetujui bahwa bakal lengser kayak gitu. Karena mengakui tidak fokus ke tugas yang di NU ini. Ya. Terus tapi setelah beliau sembuh itu di masyarakat umum beliau bilang saya membatalkan perjanjian ini kayak gitu karena saya rasa perjanjian ini tidak sesuai dengan prosedural ADART NU kayak gitu, pelengseran saya ini. Nah disitulah ulama yang berkumpul tadi dengan Kiai As'ad itu merasa kecewa dengan keputusan Kiai Idam Khalid ini. Ini asal muasal terpecahnya NU menjadi dua. Oke. Yaitu kubu Kiai As'ad dan kubu Kiai Idam Khalid ini. Nyambung gak sih Bang? Ya disambung-sambungin. Disambung-sambung. Terus gimana lagi? Kan terpecah dua. Itu tuh. Nah, makanya Kiai yang kalau nggak salah nggak tahu siapa namanya ya, yang sama Kiai As'ad ini merasa harus nih kita mengonsep NU ke depan dengan mengusung tema kembali ke Hito 1926 karena yaitu salah satu pendorong, salah satu apa sih ya salah satu ada permasalahan kayak gini loh, makanya harus ada solusinya agar untuk kedepannya itu nggak tumpang tindih antara ya maksudnya pengurusnya nggak fokus kayak gitu. Di sini tuh ditulis tujuan adanya Hito itu pencetusannya itu salah satunya dilarang untuk pengurus NU mengemban dua amanat, nggak boleh menjabat dua, politik iya di NU iya gitu. Jadi kalau sudah menjabat di politiknya ya udah dikeluarkan dari jabatan NU-nya. Itu salah satu asas konsekuen kembali ke Hito 1926. Kemudian ada berapa ya asasnya tuh? Ya begitulah. ya Apa sih siap. terusan? Yo Siska ditambahin. Terusan ini Bang. Kan Waktu habis. kan Bang Idris kayaknya ini kan baru pembahasan yang dimaksud kembali ke Hito 1926 itu pada zaman dulu kan kayak gitu. Terus yang di sini juga kan digagas oleh Kiai Haji Yahya Gus Yahya. Ya, itu kembali ke Hito juga, apakah sama atau enggak kayak gitu. Aku nggak tahu. Saya rasa yang nanya ini lebih paham sebenarnya. Kamu juga nggak tahu Bang gimana kalau sekarang. Tidak
tidak mengikuti benar itu sekarang Iya. yang dimaksud sama Gus Yahya. Tapi kalau tadi kan Bang Idris juga sedikit menjelaskan bagaimana Hito yang dimaksud sekarang ini. Kalau kayak gitu beda Bang. Politik kembalikan berarti Bang kalau dilihat dari ini. Kebalikan. Ya kayak tadi kan Bang Idris bilang apa namanya Hito sekarang itu kan malah beda yang Gus Yahya sekarang itu maksudnya Enggak tahu politik. menggait politik gitu Bang. Sedangkan yang Mengakomodir. mengakomodir. Sedangkan tadi ketika sampaikan itu dulu emang malah dipisahkan harus kembali ke NU yang Gitu. asalnya gitu ya. Asalnya tadi dakwah sama pendidikan kayak gitu. Makanya nggak boleh jabat dua politik sama NU. Tapi di sini itu apa namanya? Di nggak tahu aku tuh acak adul banget tulisan yang mana. Terus Ada statement NU itu ormas ibaratnya akan jalannya itu akan terus berubah untuk mempertahankan NKRI ini. Mungkin pada saat itu pendiri NU merasa belum waktunya atau ini terlalu jauh atau segala macam, tapi untuk saat ini kan yang bisa maksudnya yang mengerti kemaslahatan untuk umat sekarang ya zaman ini gitu. Jadi Beda zaman beda inilah. mungkin secara dohirnya beda tapi tujuannya pasti sama. Ayo. saya mau ini nih. Bang Idris punya banyak pengalaman nih. Mau nambahin. Ya. Bukan nambahin. Menambah. Apa sih benar? Tadi pertanyaan udah selesai semua. Sudah selesai pertanyaan dong. Tar. Sebelum puas jawabannya bukan Enggak. Pertanyaan udah selesai semua. Ya udah. Di ini Gimana dibuka umum. Kan Hah? Bukan. Kan belum selesai Iya. satu pertanyaan. Saya bukan mau nanya lagi. Iya. Nah, kan membuka ini juga buka perdebatan maksudnya biar kita bareng-bareng mikir gitu. Maksudnya tadi kalau dilihat dari asbabul hudus atau asbabul wurudnya terciptanya Hito Nahdiyah itu kan jelas karena ada chaos dualisme ketika seorang menjabat politik itu akhirnya dia fokusnya terpecah gitu. Antara lebih memprioritaskan dirinya di politik atau di NU seperti itu. Kemudian dengan realitas yang kita harus tahu juga ya, realitas yang sekarang yang terjadi di pengurus besar Nahdlatul Ulama itu Gus Yahya bukan khitoh yang secara zahir yang dibacakan oleh para pemateri tadi gitu. Jadi kita lihat struktural NU sekarang itu banyak sekali orang-orang dari kader partai politik. Contoh. Gitu. Contoh misalnya Nusron Wahid, misal dari Golkar. Ada lagi dari PKB misalnya siapa? Ini nggak masuk. Ada dari PDIP, ada PKB, ada siapa? Terus dengan Gus Ipul itu apa? PKB ya? PKB. Nah, gitu. Gus Ipul. Nah, itu kan artinya dia mengakomodir. Sekarang pertanyaannya adalah ketika ketua umum PBNU melakukan hal itu, gitu kan? Apakah dia tidak menyalahi khitoh yang sudah disepakati pada Muktamar NU yang 1983 itu? Atau beliau beristihad sendiri sehingga membuat ada tafsir dari khitoh terbaru gitu. Apa kalau tidak ada, apakah menurut pemateri seharusnya perlu diadakan tafsir al-mu'asir lil khitoh an-nahdiyah 1926 kayak gitu? Karena seharusnya menurut kita seorang ketum PBN itu kan adalah cerminan bagi para anggotanya. Kalau ketumnya aja tidak melaksanakan khitoh yang sudah digagas disepakati oleh ulama pada saat itu 1983, bagaimana nanti di bawah-bawahnya? Harusnya ada kesepakatan pula terhadap khitoh yang sebenarnya seperti apa yang digagas pada tahun 1983 itu. Itu satu. Yang kedua, kalau misal dipisahkan pengurusnya dipisahkan secara politik, ini lebih saya minta tanggapan dari ini ya, dari pemateri. Ini lebih kepada berimprovisasi lah pemikiran. Apakah relevan? Masih relevankah gagasan yang 1983 itu
ketika seorang pengurus masuk PBNU itu benar-benar dipisahkan. Seorang masuk di pengurus itu benar-benar tidak boleh menjabat politik. Apakah itu menurut pemateri di zaman sekarang itu masih relevan? Sementara misalnya di PBNU bukannya kita fair misalnya nggak digaji, misalnya, bahkan malah nyumbang demi kemaslahatan PB, menghidupkan PB kayak gitu. Apakah ini menurut pemateri? Terima kasih, silakan ditanggapi. Yang lain boleh nanggapi ya. Ini mancing diskusi ini. Ya, ini juga yang susah. Oh ya. Hah? Oh, enggak apa-apa. Apa tadi? Ya. Kan nggak bisa nyimpulin, langsung jawab aja. Nyimpulinnya bingung. Apa Isna mau nyimpulin? Mungkin soalnya ada yang paham. Yang lain boleh nanggapin kan? Tadi apakah Kitos yang sekarang itu menghadiri 1983? Baik, dari yang lain kalau ada yang pendapat Olive. diungkapkan. Oh ya, nambahin dikit aja menguatkan statement. Saya sering nggak dengar misal Gusmis tidak mau masuk ke jajaran pengurus PBNU, dia bilang saya ini orang hito. Sering pernah dengar nggak? Saya ini orang hito, saya nggak mau masuk di struktural PBNU. Itu tafsirannya apa? Berarti Ya kan? Saya ini orang hito. Jadi seolah-olah memang beliau memegang prinsip yang 1983 itu bahwasanya orang yang berpolitik praktis maksudnya itu nggak boleh masuk di struktural PBNU. Kayak gitu. Bang Ide sebenarnya tahu. dibilang Bang Ides mancing, kita ikan berarti. Ya, silakan Atika. Mana mau jawab? Ya. Terima kasih Dati. Baik, yang lain mungkin ada menambah itu. Tadi ingin ngomong katanya. Boleh nanggapin Jan. Ayo Ozan. Sorry sebagai kader. Apa Olive mau ngomong? Oleh. Ayo. Pataya. Mantan Pataya. Pandangannya gimana pandangannya? Pataya. Yang katanya mau masuk Pataya. Ayo. Aku sendiri sebenarnya belum ada pandangan, maksudnya juga
Untuk ingin menambahkan Yang kudus. tadi gini atmo Kayak gini. mungkin dari pemateri bisa kan ngomong Apa ya? ngomong aja mau Nggak kelihatan. Sini. Saya nggak perlu pencitraan. Tapi emang nggak kelihatan. enggak boleh sunlight Sudah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ya? Ada semacam gerakan, apa ya? Apa sih? Movement sosial. Social movement. Social movement itu kembali gerakan ke Vito itu gerakan Vito Buana kembali ke Vito Buana. Karena memang kita harus melihat konteksnya barangkali kan. Dalam artian saat itu memang NU berdiri menjadi sebagai sebuah partai politik, bukan orang-orangnya, bukan pengurus-pengurusnya yang ikut andil di partai politik. Karena saya kira istilah ulama NU itu juga tidak terlepas dari sisi politik. Bahkan kalau kita dengarkan pidato Gus Yahya yang terakhir itu bahwa saat NU berawal berdiri itu tidak populer sama sekali, bahkan tidak memiliki pengikut yang memadai atau banyak. Dia hanya semacam organisasi ke Jawa Timuran saja awal kali itu. Kemudian digeser oleh Ki Wahab Hasbulla yang selalu memiliki diri, dan kalau dalam masalah Rasulullah ini sahabat Umarnya. Dia seorang Ibrahim di masa Kiai Hasyim Asy'ari. Dia digeser menjadi sebuah memiliki instrumen politik, tidak jatuh pada politik tapi memiliki instrumen politik, sehingga inilah yang menjadikan NU mengapakkan saya menjadi lebar, bahkan di kancah nasional menguasai. Nah itu istilah seperti itulah bukan berarti keluar dari Vitonya Mbah Hasyim Asy'ari, karena Mbah Hasyim sendiri melihat bahwa stagnan saja di Jawa Timur saja, penikmat itu saat itu orang-orang Jawa Timur tidak populer atau tidak populis di daerah lain. Nah perlulah dibikin instrumen politik, tapi pada perkembangannya 52 menjadi partai politik. Hilanglah intinya, padahal dulunya itu ketika berdiri hanya ada instrumennya saja, tidak menjadi partai politik praktis. Tapi 52 jadilah partai politik ulama. Kemudian pada 7 berapa berdirilah P3. Kemudian 98 berdirilah PKB. Tapi sebelum 98 itu sudah ada dulu kembali ke itu ya Surabaya tadi 1080 sekian. 1980 sekian. Tapi kemudian apakah ulama-ulama memandang berdirinya PKB 98 PKB kan berdiri jauh setelah gaung kembali ke Tito gitu. Lalu apakah kiai-kiai yang mendirikan partai PKB itu tidak tahu Tito? Tidak tahu Tito? Enggak juga gitu. Karena memang yang dimaksudkan di situ kembali ke Tito, kalau kita lihat instrumen di NU kan bahwa saat itu para pemangku jabatan di PBNU ya itu tidak peduli dengan sosial masyarakat lagi sebagai tagline pertama, tagline utama dari NU, sosial dan keagamaan, tapi malah lebih mengurusi bagaimana partai politiknya. Nah, tapi yang berkembang setelah itu kan udah nggak lagi 98 ya, tetap aja meskipun berdirinya partai PKB tetap berdiri sebagai instrumen sosial dan keagamaan. Jadi maksudnya kalau kita bisa tarik kesimpulan, yang maksud itu di situ adalah mengikmalkan sosial keagamaan dari tubuh NU yang mereka betul-betul fokus pada segmentasi politik, tidak lagi fokus pada sosial keagamaan. Tapi sekarang sih kita lihat Gus-Yahya juga tidak bodoh amat menafsirkan hal itu, sehingga ya tetap aja nggak apa-apa mengakomodir pengurus partai, tapi rel dari NU yang utama adalah sosial dan keagamaan.
artinya politik digeser, kepentingan politik digeser ke kepentingan sosial dan agama. Dulu terbalik sejak 1952 berbalik, kepentingan sosial agama digeser ke partai politik gitu. Artinya politik identitas saya bawa nama itu untuk memenangkan pemilu. Tapi enggak kalau sekarang kalian yang dulu pemilu harus mengurusi umat secara sosial dan keagamaan. Itu yang berbeda pergeseran aja. 1952 itu bergeser dari sosial ke agama untuk tujuan politik. Kalau sekarang bisa nggak melihat politik dijadikan alat untuk untuk pembangunan sosial dan keagamaan. Itu maksudnya kripto. Ya kalau saya ini tafsiran saya orang kan punya tafsir masing-masing gitu terkait kripto ini. Gitu. Karena kita nggak tahu juga isi kripto dari 1926 itu apa gitu. Yang dideklarasikan di Surabaya itu karena berkali-kali gagal itu. Gaung itu nggak 1970 sekian sehingga baru berhasil di Surabaya. Nah isi hitonya kita nggak tahu, isinya aja kita nggak tahu, apalagi menafsirinya. Nah, tapi itu hanya tafsir yang kita lihat dari komentar itu, kata kita itu menggeser dulunya itu tergesernya sosial agama ke politik. Orang-orang nggak mau ngurusin sosial agama lagi, itu dijadikan alat untuk kendaraan pemilu. Tapi sekarang kan berbeda, pemilu dijadikan kendaraan untuk sosial dan keagamaan. Barangkali ya, tapi ya gimana? Mantap. Itu abang ingin nambahkan lagi? Mungkin pendapat sendiri. Nambahkan lagi. Tadi saya sebelumnya mau kembali ke pemateri dulu. Pemateri sebelumnya pernah menemukan enggak statement yang jelas tentang apa yang dihasilkan di Muktamar 1983 tentang kripto itu? Ada kan? Ada kan? Tadi salah satunya statementnya jelas, Mas Budori, bahwasanya kepengurusan di dalam struktur kepengurusan itu dia tidak boleh berpartai politik. Gitu. Nah itu saya pikir itu bisa dilacak, apalagi cuma 1983 itu udah ditentukan di situ. Nah kemudian apa yang disampaikan Mas Budori tadi terkait social movement, saya tidak menafikan itu. Kita juga tidak menafikan itu. Makanya yang saya bilang adalah politik pengurus yang berpolitik praktis, dalam artian masuk ke dalam ranah partai politik. Kalau ada Kiai NU yang membuat partai politik di luar NU, it's okay, nggak masalah. Itu bukan berarti maksudnya kita kembali ke Keto terus tidak boleh peduli dengan politik, bukan seperti itu. Tapi maksudnya memurnikan struktural PBNU itu dari orang-orang yang berpartai politik, supaya kalau yang saya ini ya, supaya tidak terjadi tadi dualisme di sana. Orang yang di dalam struktural itu benar-benar fokus ngurusi NU. Kayak gitu kalau yang saya pahami kayak gitu. Nah, berdasarkan pemahaman saya itu, makanya saya ingin mempertanyakan, di sininya jelas, tapi kok kesini sebenarnya tafsirannya seperti itu sekarang kayak gitu. Apakah ada penafsiran yang lain atau ini seperti diabaikan saja seperti itu? Saya kira nggak ada yang tahu. Barangkali ini kan di referensi itu kan yang mendirikan 1908 itu sebenarnya PKB mendirikan 1998 kalau nggak salah. Itu yang mendirikan adalah dan Surya Rois Am, Kelia Sepertia, kemudian Gus Dur jadi pakar utama dari itu. Saya kira sudah ya oke lah. Artinya mungkin berseberangan dengan poin yang ada di Kuta 26 secara tekstual. Tapi mungkin Gus Dur tidak memisahkan itu dari konteksnya. Secara tekstual memang seperti itu. Tapi dia mungkin berpandangan kita nggak bisa gitu, hidup di masa sekarang jauh dari politik, apalagi pasca Soeharto. Kita kalau nggak punya kendaraan politik pasca Soeharto ini selesai ini SNU nggak bakal berdiri kuat. Mungkin berdirilah PKB. Habis itu ada pengurus-pengurus barangkali itu nggak tafsir saya gitu kan. Tapi memang kalau memang ada teksnya yang mengatakan demikian ya berarti melanggar. Artinya tidak sesuai dengan contoh yang ada di 26. Tapi kalau diartikan lain dalam
masa 51 di ya 1952 tadi sampai berakhirnya Kiprop Surabaya tadi mengembalikan teknik itu orang-orang di dalam NU itu hanya fokus pada politiknya. Mereka itu menggunakan itu sebagai kendaraan politik. Itu kalau yang saya baca dari Epole. Karena saya nggak tahu isi konten atau poin tertentu di dalam isi muktamar dari kembali ke Kiprop 26. Dan yang kita lihat hari ini juga ya misalnya lihat aja tadi benar apa Inggris ya pengurus-pengurusnya adalah orang-orang partai politik banyak sekali. Tapi apakah kemudian NU-nya jadi partai politik? Enggak. Apakah NU-nya bisa dibawa-bawa partai politik atau dibawa partai politik? Enggak. Diatur oleh partai politik? Enggak. Nah itu mungkin yang dimaksudkan dari tafsir dari kedua-duanya. Kali ya. Karena ini setiap orang punya tafsir beda-beda terhadap kedua-duanya ini. Yuk, moderator harus tegas. Baik. Soalnya ini udah masuk interpretasi. Sudahi. Kita Sudahi. ini Barangkali ini ya. Ketua BC belum ngomong nih. Ketua BC belum ngomong. Iya, boleh nggak satu pertanyaan aja? Pertanyaan ini masih. Boleh. Di akhir pamungkas. Oke ya. Saya ingin menanyakan gini. Kita ini sebagai orang NU Nahdlatul Ulama, tapi kebanyakan diskusi kita, kebanyakan orientasi kita kepada Nahdlatul tidak diukur secara lengkap. Nahdlatul Ulama. Lalunya apa yang jatuh pada urusan bagaimana NU dengan Pancasila, NU dengan tokoh-tokoh NU yang berperan pada kenegaraan itu sebenarnya segmentasi dari Nahdlatul. Segmentasi dari Nahdlatul itu ukuran Nahdlatul, peranan terhadap Nahdlatul. Tapi kalau kita kembalikan pada kalimat lengkapnya Nahdlatul Ulama, maka yang akan dikulik atau dipelajari tentang ulama yang alim. Ulama itu apa? Orang yang alim, mendalami suatu keilmuan. Makanya saya bukan menyayangkan, artinya kita harus melangkah maju. Bukan pembahasannya lagi kepada menyangkut pautkan dengan ya bukan berarti ini maju perspektif saya. Kenapa kita nggak mengukur asal ini sebagai seorang tokoh ulama, tokoh alim yang punya karya manifestasi banyak dalam bidang keilmuan. Itu kenapa nggak disorot dari segmentasi itu? Yang saya lihat meskipun saya hadir telat gitu kan, pembicaraannya hanya berkutat pada teori asas Pancasila sebagai sebuah asas keberagaman. Yang saya ingin tanyakan sebagai seseorang ulama, manifestasinya seorang ulama asal ini sebesar apa gitu, di dalam melibatkan sebuah keilmuan. Kemudian kita tahu ya di masa-masa kolonialisme orang-orang atau ulama-ulama yang hadir adalah ulama-ulama mujahid atau revolusioner. Kita tahu Ahmad Towi, Muhammad Abduh, kemudian Afghani, kemudian Rashid Ridho atau di Indonesia Nordin Asyur, atau itu orang-orang ulama-ulama yang hadir di masa kolonialisme, sehingga yang hadir adalah sisi-sisi apa kritis. Orang ulama yang hadir di masa kolonialisme pasti kritis. Dia bisa menciptakan ilmu baru, tafsir baru, hadis segmentasi baru. Nah, ini yang nggak dikupas sama kita sebagai seorang Nahdlatul Ulama. Karena kita fokus pada Nahdlatul, tidak lengkap pada tidak lengkap mengaturkan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul sehingga yang muncul sisi politiknya, yang muncul sisi siasinya. Nah, kita kenapa nggak menggali sisi ulamanya gitu? Nah, yang sekarang sebenarnya sudah mulai merasa kehilangan sisi ulamanya. Barulah Bu Khofifah menemukan manuskrip karya ulama-ulama dulu. Kemudian teman-teman juga sudah mulai peduli